Sinkronisasi hukum Undang-Undang Polri dengan KUHP dan KUHAP nasional. Sejak 17 Juni 2026, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Namun, bukan berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak berlaku lagi. Beberapa aturan yang diubah yaitu hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan teknis kepolisian, perluasan dan penegasan tugas pokok Polri, prinsip kerja dan sistem pengawasan, persyaratan menjadi anggota Polri, hak, kewajiban dan batas usia pensiun, netralitas politik dan penempatan jabatan di luar organisasi, pendidikan profesi dan kurikulum, dan penguatan tugas dan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 juga dirancang agar selaras dengan KUHP dan KUHAP nasional. Sinkronisasi ini tercermin dalam beberapa muatan serta penataan kewenangan kepolisian berikut. Perluasan tugas penanggulangan tindak pidana cyber. KUHP nasional memperluas klaster pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana cyber. Sementara di KUHAP nasional sedang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dan perluasan alat bukti digital dalam sistem peradilan pidana terpadu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 secara eksplisit memasukkan perluasan tugas Polri dalam penanggulangan tindak pidana cyber. Hal ini memberikan legalitas bagi penyidik Polri untuk menindak delik-delik modern yang diatur dalam struktur bab tindak pidana cyber dalam KUHP dan melakukan tindakan hukum acara khusus seperti intersepsi atau penyitaan digital, sesuai koridor teknologi yang diatur KUHP nasional. Penguatan fungsi pengawasan penyidikan, Criminal Justice System. KUHP nasional mengedepankan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula bersifat retributif, pemberian nestapa atau balas dendam, menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sementara KUHP nasional memperketat mekanisme checks and balance serta pengawasan aparat penegak hukum guna mencegah penahanan atau upaya paksa yang sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memperkuat fungsi internal seperti pengawasan penyidikan. Pengawasan ini bertujuan memastikan penyidik di lapangan tidak asal melakukan penahanan dan mampu menerapkan alternatif sanksi atau penyelesaian di luar pengadilan yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dalam KUHP baru. Fungsi pengawasan penyidikan internal Polri ini juga dibentuk untuk memastikan setiap penyidik menaati hukum acara pidana sebelum melangkah ke proses peradilan. Kurikulum pendidikan profesi yang humanis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. KUHP nasional memuat prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih memperhatikan keadilan sosial, pelindungan korban, dan pembatasan kesewenang-wenangan aparat dalam ruang peradilan. Sementara KUHAP nasional memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan tersangka, korban, serta hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mewajibkan pendidikan profesi kepolisian memuat kurikulum HAM, demokrasi, dan prinsip humanis. Kewajiban ini didesain agar aparat penegak hukum memahami batas-batas penegakan hukum pidana material baru yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan memahami batas-batas pembaruan hukum acara pidana, serta menjamin dipenuhinya hak-hak keperdataan para pihak selama masa penyidikan, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. KUHP nasional mengubah paradigma hukum acara menjadi lebih terbuka, di mana hak mengajukan pra-peradilan dan keberatan diperluas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengatur penguatan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pada pelaksanaan tugas Polri. Transparansi penyidikan di Undang-Undang Kepolisian memaksa penyidik untuk selalu akuntabel agar berkas perkara tidak mudah digugurkan dalam mekanisme komplain yang disediakan KUHP nasional. Legalitas tindakan Polri di lapangan dalam upaya paksa. KUHP nasional menuntut akuntabilitas tinggi dalam setiap tindakan kepolisian, seperti penangkapan atau upaya paksa. Disinilah aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 secara eksplisit menjadi pelindung sekaligus pembatas, yaitu saat melaksanakan tugas demi kepentingan umum atau keselamatan nyawa, polisi diberikan legalitas untuk bertindak cepat, sebanding dengan ancaman dan seminim mungkin menimbulkan kerugian. Polri sebagai penyidik utama.
Di dalam KUHP nasional, Polri secara resmi dan eksplisit diberikan legitimasi yuridis sebagai penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tegas memandatkan Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan penyidik tertentu. Hal ini merupakan bentuk penyelarasan hukum antara hukum organitoris atau kewenangan lembaga dan hukum acara atau prosedur pelaksanaan. Dengan hadirnya Undang-Undang Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang tersinkronisasi dengan KUHP dan KUHP nasional, penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih humanis, berkeadilan restoratif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inilah langkah maju bagi institusi Polri untuk semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.